Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini kita dalam suasana puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, memelihara iman Islam kita. Dan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik pada kita semuanya, sehingga kita dalam menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata ingin mendapatkan nilai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua target ibadah adalah untuk sampai kepada takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah puasa yang kita sudah tahu semuanya, di mana kita sering mendengar salah satu ayat suci Al-Quran yang sering dibacakan oleh para penceramah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin rahimakumullah, sehingga puasa pun yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat, banyak fadilah yang didapatkan dengan berpuasa. Targetnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita tunaikan, niatkan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentang fadilah dan keutamaan puasa, yang tahu hakikat rahasianya hanyalah Allah dan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala apa saja yang sering disampaikan, diceritakan tentang fadilah puasa, itu tidak lepas daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan fadilah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala ya ayyuhan nas qad azzallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin
Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwahu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahrus sabri. Was-sabru sawabuhu al-jannatu. Wa syahrul muasati. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li zunubihi wa itqa raqabatihi minan nari. Wa man kana lahu mislu ajrihi wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufarritu. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sa'ima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadas sawab man fattara sa'iman ala tamratin aw syarbata ma'in aw mazqata labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina'a bikum anhuma. Fa ammal khaslatani allati turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Wa amal khaslatani allati la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwadzuna bihi minan nari. Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Arti dari hadis tersebut. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, pada hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Wahai manusia, kini telah datang dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu, dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan amalan fardu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu dibandingkan di bulan yang lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran adalah surga. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rizki orang-orang yang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk orang yang berbuka puasa,
maka baginya dibalas dengan ampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berbuka puasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berbuka puasa itu. Kami pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa." Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberinya balasan kepada seseorang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, walaupun hanya dengan sebutir kurma, atau dengan seteguk air, atau bahkan setetes air susu. Inilah bulan yang pada puluhan hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, dan 10 hari pertengahannya Allah memberikan ampunan atau magfirah. Dan pada 10 hari yang terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara yang dapat mendatangkan keriduan Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 lagi kalian pasti sangat memerlukannya. 2 perkara yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaklah kalian membaca syahadah la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Dan 2 perkara yang pasti kalian sangat memerlukannya, yaitu hendaklah kalian senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Dan barang siapa memberi minuman kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka Allah akan memberinya minuman dari telagaku, yaitu haud, yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga selagi dia tidak akan merasakan dahaga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Demikian hadirin rahimakumullah, fadilah tentang puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita dapat menyempurnakan yang wajibnya, menghidupkan yang sunnahnya, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita kepada fitrah kita dalam kesucian seperti baru dilahirkan dari rahim ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.